Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Buluda, NIM 42 dari kelas TPAC. Saya di sini akan memulas kembali atau mereview kembali materi kemarin, yaitu tata niaga pendekatan SCP. Pada jurnal pertama, yaitu dengan berjudul Analisis Struktur Perilaku dan Kinerja Pasar Cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kitamani, Kabupaten Bangli. Terus jurnal pembandingnya yaitu Analisis Struktur Perilaku dan Kinerja Pasar Cabai Rawit di Desa Ngadru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Pada pembahasan jurnal pertama, yaitu pada struktur pasar. Struktur pasar merupakan karakteristik yang terdapat pada pasar dengan melihat dari segi bagaimana saluran pemasaran, jumlah lembaga pemasaran, diferensi produk, hambatan keluar masuk pasar, dan hubungan atau koordinasi vertikal. Terdapat 3 jenis saluran pemasaran cabai pada petani cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kitamani, Kabupaten Bangli. Saluran pemasaran 1 terdiri dari petani, pedagang, pengepul, dan pedagang pengecer dan konsumen. Saluran pemasaran 2 terdiri dari petani ke pedagang pengepul atau antar kota, ke pedagang pengecer di kota, dan konsumen. Saluran pemasaran ketiga terdiri dari petani, pedagang pengepul atau antar pulau, supplier, dan hotel. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah lembaga pemasaran cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kitamani ada 2, yaitu lembaga-lembaga yang terlibat dalam perdagangan pengepul, pedagang antar kota, dan pedagang antar pulau, dan pedagang pengecer. Lembaga tersebut terdiri dari 1 orang pedagang pengepul juga sekaligus berperan sebagai pedagang antar kota dan antar pulau, serta 2 orang pedagang pengecer. Tidak terdapat diferensi sosial produk cabai. Hambatan keluar masuk pasar terdiri dari keuntungan biaya mutlak berupa permodalan, karakteristik produk yang mudah rusak, atau mengalami beberapa hambatan seperti pendistribusian dan terbatasnya persediaan cabai, serta persaingan yang dialami di antar pedagang, hubungan atau koordinasi vertikal yang berbentuk integrasi. Dan juga ada perubahan harga cabai serta persaingan yang dialami pasar di Kitamani. Disalurkan juga ke pasar-pasar yang lain di berbagai daerah sebagai tujuan pendistribusian seperti pasar di Kelungkung dan pasar Betutu, Singaraja, dan Mangwi, sehingga aktivitas perdagangan terjadi antara 2 pasar atau lebih memiliki korelasi harga. Yang kedua yaitu perilaku pasar yang terjadi pada pembahasan jurnal pertama. Analisis perilaku pasar pada penelitian ini meliputi praktik pertukaran atau fungsi pemasaran, strategi harga, strategi produk, penggunaan informasi, dan kerjasama berdasarkan penelitian. Praktik pertukaran atau fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran yaitu fungsi pertukaran berupa jual beli cabai. Yang berfungsi pertukaran berupa jual beli dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali selama proses pemasaran. Fungsi fisik ini berupa pengangkutan cabai di tempat hasil panen sampai di tempat penggudangan dan penyimpanan sebelum cabai dipasarkan baik keluar kota maupun keluar pulau, serta fungsi fasilitas berupa sortasi dan pengemasan dengan mengelompokkan cabai tersebut berdasarkan kualitasnya guna memudahkan penjualan, yang bertujuan untuk meminimalkan risiko kerusakan pada cabai hingga sampai pada saat tujuan. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis pemasaran struktur pasar, yaitu yang pertama yaitu petani bisa ke pedagang pengepul bisa ke pengecer bisa ke konsumen. Yang kedua, petani ke pedagang antar kota, ke pengecer, lalu ke konsumen. Yang ketiga, petani ke pengepul antar pulau, ke supplier, terus ke hotel. Yang ketiga yaitu kinerja pasar. Kinerja pasar dalam penelitian meliputi margin pemasaran, farmer share,
dan efisiensi pemasaran. Dalam hal ini, penyesuaian dilakukan oleh lembaga pemasaran yang terdiri dari pedagang pengecer dan pedagang pengepul yang sekaligus bertindak sebagai pedagang antar kota dan pedagang antar kota dan pedagang antar pulau pada struktur pasar monopoli karena hanya monopsoni karena hanya terdapat satu orang pembeli yaitu pedagang pengepul dari banyak penjual yaitu petani. Terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diterima oleh lembaga pemasaran sebagai penyalur dalam mendistribusikan cabai dari produsen ke konsumen. Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh keuntungan yang diterima oleh masing-masing lembaga pemasaran berbeda-beda. Farmer share menunjukkan besarnya bagian harga yang diterima oleh petani terhadap harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Kita masuk pada pembahasan jurnal kedua, yaitu struktur pasar. Pada pembahasan jurnal kedua, struktur pasar menunjukkan karakteristik penyebab terbangunnya hubungan di antara pelaku pasar yang memungkinkan pengaruh terhadap persaingan. Struktur pasar seringkali diukur melalui 3 elemen pokok, yaitu pangsa pasar, pemusatan atau concentration, terus serta hambatan. Dan struktur pasar dalam pemasaran cabai rawit di Desa Ngatru yang diamati melalui tingkat konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar, tingkat pengetahuan pasar, dan diferensiasi produk. Analisis struktur pasar dilakukan untuk mengetahui struktur pasar cabai rawit yang terbentuk di Desa Ngatru apakah mengarah pada struktur pasar persaingan sempurna, monopoli, atau oligopoli. Perilaku pasar. Analisis perilaku pasar dilakukan untuk mengetahui perilaku lembaga di Desa Ngatru pemasaran cabai rawit dalam beradaptasi dengan kondisi pasar. Analisis perilaku pasar erat kaitannya dengan pola kebiasaan pelaku pemasaran dalam pengambilan keputusan. Perilaku pasar dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan mengamati beberapa hal dalam metode penentuan harga, kelembagaan pemasaran atau saluran pemasaran, promosi, tindakan predatory atau taktik khusus atau kolusi, serta fungsi pemasaran yang dilakukan dengan lembaga pemasaran. Yang terakhir yaitu kinerja pasar. Untuk mengetahui bagaimana kinerja pasar berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan dibentuknya suatu pasar, maka diperlukan analisis kinerja pasar. Tujuan pemasaran yang dimaksud merupakan keterkaitan antara struktur pasar yang terbentuk dan mempengaruhi perilaku pasar sehingga menghasilkan kinerja pasar untuk memenuhi tujuan pribadi atau sosial masyarakat. Nah, analisis kinerja pasar yang dilakukan di Desa Ngatru ini adalah dengan menggunakan alat analisis margin pemasaran, share harga di tingkat petani, share biaya, dan share keuntungan. Terus ada rasio dan marketing efisiensi indeks. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.